maka kita tampil sebagai imam-imam raja-raja. Itulah kehidupan yang harus menang menghadapi segala sesuatu. Untuk bisa menang menghadapi segala sesuatu seperti firman yang seringkali kita dengar, maka dibutuhkan ketaatan kepada setiap perkataan firman. Tidak bimbang, tidak ragu, tetapi hanya percaya, yakin, dan mau mempraktekkan firman itu. Sekalipun terkadang firman itu tidak bertentangan dengan logika kita, tapi biarlah kita senantiasa bisa taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan, sebab kita tahu apa yang kita dengar, bahwa Tuhan tidak pernah menipu kita. Puji nama Tuhan. Kita lanjutkan dari nyanyian rohani nomor 309, Hanya Yesus Jawabanku. Kala ku cari damai, cari damai, hanya damai. Kala ku cari ketenangan, hanya ketenangan. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur, hanya Yesus jawaban hidupku. Ini yang menjadi penghiburan kita, yang menjadi kekuatan kita. Selama kita ada dalam pelukan tangan Tuhan seperti bayi yang digendong Tuhan, maka kita akan tetap merasa damai sejahtera. Namun seperti yang firman yang kita dengar, jika kita bayi itu melompat dari gendongan, maka apa yang terjadi? Maka bayi itu tentu akan celaka dan binasa. Itulah sebabnya ialah kita semua, apapun keadaan hidup kita semua, tetap teguh berpegang kepada firman yang sudah kita dengar, firman pengajaran yang sudah menjadi pengalaman hidup ini, supaya kita dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebagai pujian untuk menyambut firman Tuhan, bersama-sama kita bangkit berdiri. Psalm nomor 74, Firman-Mu agung. Oh Tuhan, firman-Mu memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku
yang telah jauh dari sisimu. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu aku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Betapa, oh Tuhan, pada kurnya nanti pelayanan kami serahkan kepada Bapak Gembala, memajang kehidupan manusia berdosa, bersama untuk agar hidupku yang telah jauh dari sisimu. Ucapkan syukur karena firman-Mu aku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Tuhan ucapkan, Tuhan ucapkan syukur karena firman-Mu aku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Haleluya. Kami menyadari banyak kekurangan kelemahan kami, masih jauh dari kesempurnaan Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman Tuhan yang mampu menunjukkan dosa-dosa kami, yang mampu menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai kami sempurna seperti Engkau Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, yang masalah di dunia ini firman-Mu juga sanggup untuk menolong kami semua. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Benar-benar kami merasa jamahan tangan-Mu Tuhan atas hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami Tuhan. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kami bisa menikmati kasih dan anugerah-Mu atas hidup kami. Kami menikmati mujizat-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini dimanapun berada, Tuhan memberkati mereka seperti Engkau berkati kami. Terutama satukanlah dalam satu pengajaran yang benar, yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.
Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kami bisa tiba di tempat ini sekalipun terlambat. Mohon dimaafkan karena ada gangguan di jalan. Ya, untunglah bisa menelpon. Terima kasih Pak Budi, terlambat gara-gara saya juga. Jadi Pak Budi yang menjemput ke sana dan bisa kami tiba di tempat ini. Baik, Tuhan memberkati semua. Kitab Wahyu pasal 1, kita masih berada pada ayat yang ke-13. Wahyu 1 ayat yang ke-13. Wahyu 1 ayat yang ke-14. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Kepala dan rambutnya bagaikan putih, bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Ini penampilan pribadi Yesus dalam kemuliaan sebagai raja di atas segala raja. Penampilan pribadi Yesus dalam kemuliaan sebagai raja segala raja, dengan tanda pertama, masih tanda pertama, rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Rambutnya putih, tanda rambut putih, rambut putih. Artinya, rambut putih ini dalam Amsal pasal 16 kita sudah pelajari. Amsal pasal yang ke-16 ini arti dari rambut putih. Amsal 16 ayat 31, rambut putih adalah mahkota yang indah, yang mulia, yang didapat pada jalan kebenaran. Itu rambut putih adalah mahkota yang indah atau mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran yang didapat pada jalan kebenaran. Didapat pada jalan kebenaran. Jadi kita harus berusaha menjadi orang benar. Itu supaya mendapat mahkota ini harus ada di jalan kebenaran. Kita harus berusaha menjadi orang benar atau hidup benar. Boleh berusaha apa saja, tapi lebih dari itu berusaha untuk menjadi orang benar atau hidup benar mulai dari dalam kandungan. Mulai dari dalam kandungan sampai masa putih rambut, sampai masa tua kita, sampai masa putih rambut, sampai masa tua kita. Bahkan sampai garis akhir, sampai meninggal atau sampai Tuhan Yesus datang. Ini kita berjuang. Kita harus berusaha menjadi orang benar atau hidup benar, mulai dari kandungan sampai masa tua kita, masa putih rambut, bahkan sampai garis akhir. Sehingga kita menerima mahkota keindahan, kebenaran, kemuliaan. Mahkota untuk bisa duduk di takhta kerajaan surga bersama Yesus sebagai raja segala raja. Kita raja-raja. Kita bisa duduk di takhta surga bersama dengan Yesus selama-lamanya. Ya, ini saja. Jadi kita berusaha menjadi orang benar, hidup benar mulai dari kandungan sampai masa tua, bahkan sampai garis akhir. Supaya pertama kita mendapatkan mahkota yang indah, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, supaya bisa duduk bersanding dengan Yesus di takhta surga. Supaya lagi yang kedua di dalam Yakobus 5, ini hidup benar, untuk masa akan datang kita menerima mahkota, untuk masa sekarang di dalam Yakobus pasal 5 ini, hidup dalam kebenaran, di jalan kebenaran. Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai 18. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar. Nah ini kalau hidup benar, hidup benar, kita menjadi orang benar. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi kita berjuang, berusaha
untuk menjadi orang benar, hidup benar dari kandungan sampai masa tua, sampai garis akhir kita. Supaya pertama menerima mahkota keindahan, kemuliaan, mahkota kebenaran. Sehingga bisa duduk bersanding dengan Yesus di takhta kerajaan surga. Yang kedua, yaitu Yakobus 5, supaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Doa orang benar dijawab oleh Tuhan. Nah ini kenapa kita harus menjadi orang benar, dapat mahkota. Yang kedua, doa orang benar itu, doa orang benar sangat besar kuasanya. Doa orang benar dijawab oleh Tuhan, sangat besar kuasanya. Dijawab oleh Tuhan. Contohnya, ini tadi Elia, doa Elia. Contohnya Elia berdoa untuk menghadapi nabi-nabi Baal. Elia berdoa menghadapi kekeringan 3,5 tahun. Elia berdoa. Ini besar kuasa. Doa orang benar. Contohnya doanya Elia. Elia berdoa menghadapi nabi Baal. Elia berdoa juga menghadapi kekeringan selama 3,5 tahun. Syaratnya, ini doa orang benar. Bagaimana doa orang benar ini? Syaratnya. Yang pertama, di ayat yang ke-16, karena itu Yakobus 5:16, syaratnya doa orang benar. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mengampuni supaya kamu sembuh. Nah, syaratnya A, pertama saling mengaku dan saling mengampuni. Itu syaratnya. Supaya doa kita adalah doa orang benar. Doa orang benar yang besar kuasanya, yang dijawab oleh Tuhan. Syaratnya yang pertama, saling mengaku dan saling mengampuni. Saling mengaku, saling mengampuni. Itu sama dengan memperbaiki mezbah yang runtuh. Nah, banyak doa ini kita berdoa kok tidak dijawab-jawab karena mezbahnya masih runtuh. Nah, ini adanya dosa itu membuat mezbah runtuh. Jadi kita harus saling mengaku, saling mengampuni. Itu sama dengan memperbaiki mezbah yang runtuh. 1 Raja-Raja 18 ayat 30. 1 Raja-Raja Fatsal 18 ayat 30. Ini memperbaiki mezbah yang runtuh. 1 Raja-Raja Fatsal 18. 1 Raja-Raja Fatsal 18 ayat yang ke-30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Nah, ini saling mengaku, saling mengampuni sama dengan memperbaiki mezbah yang runtuh. Dosa itu yang membuat mezbah runtuh. Mezbah runtuh artinya kita terpisah dari Tuhan, dosa itu. Mezbah runtuh itu sama dengan kita terpisah dari Tuhan. Sehingga Tuhan tidak mendengar doa kita dan tidak bisa mengulurkan tangan, terpisah untuk menolong kita, untuk menjawab doa kita. Sehingga ini dalam Yesaya 59. Jadi ini dosa membuat mezbahnya Tuhan itu runtuh. Mezbah runtuh. Artinya kita terpisah dari Tuhan. Dan Tuhan tidak bisa mendengar doa kita, tidak bisa menjawab doa kita, tidak bisa mengulurkan tangan untuk menolong kita karena terpisah dari Tuhan. Nah, ayo saling mengaku, saling mengampuni. Saling mengaku artinya mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Itu saling mengaku. Nah, kalau salah yang ngaku, mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama dengan sungguh-sungguh. Jika diampuni, jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Itu saja. Kalau siapa salah, yuk ngaku. Ngaku saja. Siapa salah, ngaku. Sudah diampuni, jangan berbuat dosa. Saling mengampuni. Nah, mengampuni dosa orang lain dan melupakannya. Mengampuni dosa orang lain dan melupakannya. Nah, itu memperbaiki mezbah. Rugi. Kalau kita menyimpan dosa sendiri, mezbah runtuh, tidak bisa berdoa. Doanya kering, tidak bisa berdoa. Terpisah dari Tuhan, doanya kering. Kita menyimpan dosa orang lain, dendam gitu. Awas ini. Tidak bisa berdoa juga, rugi. Rugi. Orang lain yang berbuat dosa, kita yang menanggung, sangat rugi.
Sedangkan kita yang berbuat dosa kita menanggung rugi, apalagi orang lain yang berbuat dosa lalu kita yang menanggung, sangat rugi. Nah, ini kering, doanya kering. Tidak dijawab oleh. Nah, jika kita saling mengaku dan saling mengampuni, maka darah Yesus menghapus dosa-dosa kita sehingga kita dibenarkan oleh Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Nah, ini yang disebut doa orang benar. Syaratnya kita dibenarkan dulu, yang berdosa mezbah yang runtuh diperbaiki dulu. Mezbah yang runtuh, dosa-dosa diselesaikan dulu, kita dibenarkan, darah Yesus menghapus dosa kita sehingga kita dibenarkan oleh Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Nah, ini mezbahnya sudah diperbaiki, mezbahnya sudah siap untuk dipakai. Mezbahnya sudah siap untuk dipakai. Dan kita dibenarkan dan hidup dalam kebenaran, dan kita hidup juga damai sejahtera. Kita merasa damai sejahtera. Kalau damai sejahtera bukan cuma kita bisa berdoa, tapi bisa saling mendoakan, bisa sampai mendoakan orang lain. Bisa menolong orang lain. Nah, itu kita dibenarkan, hidup benar, kita bisa berdoa. Doa orang benar, mezbah sudah selesai. Dan damai sejahtera, kalau tidak ada dosa itu damai sejahtera. Kita bisa saling mendoakan, bisa mendoakan orang lain. Saling mendoakan. Suami bisa mendoakan istri, istri mendoakan suami, anak, orang tua anak. Satu jemaat saling mendoakan dengan damai sejahtera. Nah, ini mezbah sudah diperbaiki. Itu syarat pertama. Syarat. Ayo, rugi. Menyimpan dosa sendiri rugi apa sih? Apalagi di dalam nikah rumah tangga. Siapa dia? Pernah saya bercerita, apalagi suami istri. Wah, tidak mau. Ya. Saya mengatakan cuma waktu itu saya belum sekolah Alkitab, cuma tinggal di gereja saja. Pengerja sudah begini pun tidak mau, ketemu saja tidak mau. Saya cuma bilang, lah kalau bapak di neraka, ibu di surga, senang. Kalau ibu di neraka, bapak di surga, wah besok, wah hebat. Nah, lalu menangis mereka. Buat apa? Ini satu keluarga. Begitu juga anak, orang tua, kakak, adik, ayo. Apa gunanya? Kita menyimpan dosa kita sendiri atau kita menyimpan dosa orang lain, tidak ada gunanya. Mezbah runtuh, tidak ada gunanya. Doa kering, binasa nanti. Tidak ada gunanya. Ayo saling ngaku, saling mengampuni, selesai. Mezbah diperbaiki, kita bisa saling mendoakan. Satu. A. B. Kembali ke Yakobus 5 tadi. Ya. Ayat 16 masih, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar. Yakin. B. Yakin dan sungguh-sungguh. Ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Jadi yang kedua, yakin dan sungguh-sungguh syaratnya. Kita berdoa dengan yakin dan sungguh-sungguh. Yang pertama, kita saling mengaku, saling mengampuni. Kebenaran. Doa orang benar harus hidup benar. Dosa-dosa selesaikan dulu. Yang kedua, aku yakin, doa dinaikkan dengan keyakinan dan sungguh-sungguh. Yakin, percaya, iman. Yakin sama dengan percaya, sama dengan iman. Ya. Nah, prosesnya bagaimana ini? Yakin. Ya. Ini, yakin, percaya, sama dengan iman. Ya. Prosesnya yaitu kita mendengar firman Allah dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita bisa mengerti firman Allah dan percaya, yakin pada firman Allah. Sehingga firman Allah menjadi iman di dalam hati. Menjadi iman. Dan kita dibenarkan. Kita diselamatkan, dibenarkan saat. Nah ini kita berdoa dengan yakin dan sungguh-sungguh. Yakin dulu. Keyakinan dari firman. Itu janji Tuhan. Kita yakin pada janji Tuhan. Kita dengar firman dengan sungguh-sungguh. Sampai ngerti. Mengerti firman Allah. Dan percaya yakin pada firman Allah. Pada janji Allah. Sehingga firman Allah menjadi iman di dalam hati. Dan kita dibenarkan. Yakin pada janji Allah. Yakin pada janji Allah. Saja, semoga kita bisa mengerti ini. Di 1 Raja-Raja 18 ayat 41 tadi kita bandingkan. Ayat 41. Kemudian ayat 41 ya. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran, padahal tidak ada apa-apa.
Tapi yakin karena janji Tuhan memang akan menurunkan hujan. Kalau Elia berdoa akan menurunkan, yakin belum ada apa-apa. Nanti kalau cerita ini kita lanjutkan, ya ini yang ikut Elia ini disuruh, bujangnya Elia ini disuruh sana, tidak ada apa-apa. Tapi Elia sudah bilang, ayo sana makan minum sudah, pergi sana. Ya, sebab bunyi derau hujan sudah kena. Ini iman, keyakinan pada janji Tuhan. Iman, keyakinan pada janji Tuhan. Nah, penting berdoa begitu, iman. Ya, artinya di sini saya belum ada tanda apa-apa, tapi merasa sudah hujan. Belum ada tanda apa-apa, tapi merasa hujan. Yakin Tuhan menolong kita, Tuhan sanggup melakukan. Iman, yakin. Saya iman, yakin. Tuhan sanggup menggenapi janjinya. Saudara, iman. Seperti Abraham, usianya makin tua, saudara, istrinya sudah mandul, menopause lagi, sudah mati haid, tapi imannya tidak tambah lemah, tambah yakin pada janji Tuhan. Amin. Tambah yakin. Nah, itu namanya doa dengan keyakinan iman. Dari dengar firman. Abraham dari mana tahu dia bakalan punya anak? Bakalan ini bahasa Indonesia. Apa itu? Abraham tahu bahwa dia satu waktu akan punya anak dari janji Tuhan. Betul ya? Dari firman Allah. Kita juga dengar firman. Sampai yakin, oh janji Tuhan. Pegang. Dalam doa pegang janji Tuhan. Jangan ragu. Saudara, jangan ragu. Belum ada apa-apa tapi merasa hujan. Janji Tuhan. Janji Tuhan. Itu semoga kita mengerti. Kemudian sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh dengan yakin dan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh sama dengan tekun. Sungguh-sungguh sama dengan tekun. 1 Raja-Raja 18, 42 sampai 44. Sungguh-sungguh ini sama dengan tekun. Sungguh-sungguh sama dengan tekun. 1 Raja-Raja 18, 42 mulai. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Jangankan hujan, awan sedikit pun tidak ada. Tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikian sampai 7 kali. 7 itu sempurna. Nah, jadi kalau doa belum dijawab, baru ikut doa malam sekali, tidak dijawab. Doa puasa tidak dijawab, percuma. Jangan. Ini uji ketekunan. Amin. Uji iman, uji ketekunan. Terus sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan. Bayangkan tuh. Sudah ditunggu sekian lama, cuma awan setelapak tangan. Biarpun hujan, mau hujan di mana itu? Ya, awan setelapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, loh ini, pasang keretamu, turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Dan dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, turun hujan yang lebat. Nah ini saja, semoga kita sungguh-sungguh sama dengan tekun. Jika doa belum dijawab oleh Tuhan, jika doa belum dijawab oleh Tuhan, saja merupakan ujian iman nomor 1. Seperti Abraham, waduh sudah usia 100 bagaimana ini. Saudara, ini hampir 100 sudah, istrinya sudah malah mati haid sudah. Bukan cuma mandul, bagaimana ini. Nah, ujian iman. Jika doa belum dijawab oleh Tuhan, ya, merupakan pertama ujian iman. Di mana kita tidak boleh bimbang sedikit. Di mana kita tidak boleh bimbang sedikit. Nah, kalau bimbang nanti menyembah Baal. Orang bimbang itu seperti menyembah Baal. Tidak boleh bimbang pada pengajaran yang benar, janji Tuhan. Jangan diubah-ubah pengajarannya. Jangan kita karena ini ikuti pengajaran taat kok tidak dapat aku ini pertolongan. Robalah. Yang tidak boleh jadi boleh. Selesai. Jangan. Ya, seringkali kita bimbang terhadap pengajaran yang benar. Bimbang terhadap kuasa Tuhan. Nah, mulai cari-cari. Bahkan ke dukun jangan-jangan. Cari-cari mulai. Cara bagaimana ini. Nah, ini yang salah. Itu sama dengan menyembah Baal. Kalau bimbang itu bercabang hati itu meruntuhkan mezbah juga. Menyembah Baal itu. Mari 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke
21. Lalu Elia mendekati 20 lebih bagus. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang, bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata. Tidak boleh bimbang itu. Harus pilih. Harus pilih. Saja, harus pilih. Tidak boleh bimbang. Saja. Kalau istilah saya tidak pecat memecat, memilih seperti ini. Kecuali ini, kamu harus ikut Tuhan. Sudah, tidak boleh lagi. Itu lain, paksa itu namanya. Betul kan? Elia kumpulan, tidak boleh ke Baal. Sudah. Tapi Elia tidak begitu. Pilih. Kalau kamu mau ikut Tuhan, ayo. Kalau mau ikut Baal, ayo. Pilih. Mengerti saudara ya? Jadi kita yang memilih, bukan dipecat. Tidak ada istilah dipecat. Siapa saya mau pecat-pecat orang. Pilih. Kalau kamu mau ikut Baal, Baal. Kalau mau ikut Tuhan, Tuhan. Ikut pengajaran ini yang kita anut, ayo. Kalau lain ya silakan. Begitu saja. Saja. Jangan dua-dua. Wah, tidak boleh. Kalau dua-dua itu merusak. Saya mau ikut ini. Wah, tidak bisa. Nggak bisa itu. Runtuh mezbah. Kalau bimbang, runtuh mezbah. Ingat baik-baik. Kalau bimbang, runtuh mezbah. Sudah mulai kitab Kejadian. Hawa dengar suara Tuhan sekian lama, lalu dengar suara lain, bimbang, runtuh semua. Jangan, pilih salah satu yang benar kita pilih. Jadi kalau bimbang bercabang hati itu menyembah Baal, sama dengan menyembah Baal. Mezbah runtuh, mereka menyembah Baal. So, ya, semoga kita bisa mengerti menyembah berhala, mezbahnya runtuh dan merupakan ujian ketekunan. Nah, ujian iman. Ayo tetap iman seperti Abraham tadi. Imannya tidak tambah lemah, tambah kuat, tambah yakin. Begitu doa belum dijawab, tambah yakin. Ujian iman. Jangan bimbang sedikit. Ujian iman. Dan ujian ketekunan. Ujian ketekunan. Ketekunan dalam doa. So, ya. Ayo ujian ketekunan dalam doa. Tekun itu sesuatu yang tidak bisa, sesuatu yang dilakukan terus-menerus dan tidak bisa dihalangi oleh apapun. Itu tekun. Tidak bisa dihalangi oleh apapun. Dilakukan terus-menerus dan tidak bisa dihalangi oleh apapun. Semoga kita bisa. Ketekunan. Saja, ayo ujian ketekunan. Aduh, saya sudah ikut doa sekian lama kok belum. Terus ketekunan. Justru di saat sudah lu kok begini, ya di situ sudah. Saatnya Tuhan menolong sebenarnya. Kalau kita tetap iman jaga, ujian iman jaga, lulus, ujian ketekunan lulus, sudah selesai. Amin. Hasilnya dari tidak ada apa-apa menjadi ada. Yaitu Tuhan memberi tanda awan setapak tangan. Nah, itu dari tidak ada apa-apa. Kalau sudah lulus ujian iman, lulus ujian ketekunan, Tuhan sudah nilai, wah imannya tetap dia. Biarpun sudah, wah habis semua, tetap imannya. Ujian ketekunan, wah tetap tekun. Sudah. Lulus, kasih hasil. Hasilnya tapi seringkali tidak memuaskan kita. Lah, cuma awan setapak. Hasilnya dari tidak ada menjadi ada. Tapi tandanya yaitu Tuhan memberikan tanda awan setapak tangan. Jangan lihat tandanya. Yang penting dari tidak ada menjadi ada. Itu sudah luar biasa. Amin. Sudah luar biasa. Dari tidak ada jadi ada, luar biasa. Nah, sekalipun Tuhan memberikan tanda awan setapak tangan. Saja ini. Sekalipun hanya kecil awan setapak tangan. Ini butuh hujan lebat. Apa artinya? Nah, kita sering meremehkan. Tuhan sudah kasih kerjaan. Mau kerja. Tuhan kasih gajinya cuma sekian, 5 roti 2 ikan. Apa artinya ini? Yang mau makan 5.000 kok cuma sekian. Loh. Kalau di tangan Tuhan bisa semuanya. Amin Teguh. Bisa. Itu yang sering kali kita lupa. Kita cuma lihat jumlahnya. Awan besar, baru luar biasa. Awan setapak tangan. Aduh. Bagaimana? Jangan. Saja, sekalipun Tuhan memberi tanda awan setapak tangan, sekalipun hanya kecil, tidak berarti, tetapi, dengarkan saja.
Kalau dari tidak ada menjadi ada itu sebenarnya sudah kemurahan Tuhan. Awan setapak tangan. Ada tangan kemurahan Tuhan. Tetapi di baliknya ada tangan kemurahan Tuhan yang besar. Amin. Yang besar. Ada tangan kemurahan Tuhan yang besar. Yang sedang menggenapi janjinya. Yang sedang menggenapi janjinya kepada kita. Ayo, tanda apa saja. Jangan lalu putus asa. Kok sudah ditunggu lama cuma sekian. Bagaimana? Biarlah. Memang secara manusia kecil. Awan kecil butuh hujan lebat. Mungkin gaji kecil, ini kecil. Penghasilan masih kecil. Biar aja. Tapi yakin. Di balik perkara kecil itu. Suatu yang tak berarti. Ada tangan kemurahan Tuhan yang besar. Yang sedang menggenapi janjinya. Amin. Nah itu. Ayo semangat terus. Tuhan tolong kita. Tuhan tolong kita. Saya rencana kita begini, tahu-tahu dibelokkan Tuhan, ya ikuti saja. Yang penting kita percaya, yakin, tekun pada Tuhan. Ada tangan kemurahan yang besar, tangan berlubang paku, sedang menggenapi janjinya atas kehidupan kita. Kita tinggal menunggu waktu. Dari tidak ada jadi ada sudah luar biasa. Dari kecil bisa jadi besar, pasti bisa. Amin. Kalau tidak ada jadi ada, bisa terjadi. Apakah saudara percaya kecil jadi besar bisa terjadi? Amin. Itu terjadi. Pasti terjadi. Yang tidak ada aja itu jadi ada. Apalagi cuma kecil jadi besar, enteng. Orang dunia pun bisa. Betul? Orang dunia pun kecil besar. Tapi tidak ada menjadi ada. Tuhan yang bisa. Tuhan yang bisa. Tangan kemurahan. Dia bisa. Sedang menggenapi janjinya. Semoga kita. Ketiga sekarang. Mari. Jadi itu doa orang benar. Syaratnya yuk. Dosa singkirkan, saling mengaku, saling mengampuni, hati damai. Yang kedua, saja, ayo sungguh-sungguh kita yakin dan sungguh-sungguh yakin ujian iman. Yakin dengan iman, terima firman, dengan iman, doa malam ini berdasarkan firman ini biar ini mendorong kita iman, berdoa dengan dan sungguh-sungguh tekun sampai kita percaya ada tangan sekalipun belum dilihat, yang dilihat cuma kecil, awan kecil. Awan setapak tangan, aduh gaji kecil, ini kecil, penghasilan kecil. Tapi ada di tangan kemurahan Tuhan yang besar. Di baliknya, itu yang harus kita lihat dengan mata iman. Amin, saudara. Mata jasmani masih melihat yang kecil-kecil. Tapi mata iman harus melihat, ada tangan kemurahan Tuhan yang besar. Yang sedang menggenapi janjinya atas kehidupan kita. Dia tidak pernah menipu kita. Yang ketiga, yang terakhir, menyeru nama Tuhan. 1 Raja-Raja 18, 36 sampai 39. 1 Raja-Raja Fatsal yang ke-18, menyeru nama Tuhan tadi. 1 Raja-Raja Fatsal yang ke-18. Jadi kalau sudah yakin kita, damai, hati damai, bisa berdoa dengan baik. Kemudian yakin, sungguh-sungguh sudah yakin, tinggal seru nama Tuhan. Tinggal seru nama Tuhan. Biar tangan itu diulurkan sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita. Tinggal menyeru nama Tuhan. Mari 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-36 sampai 39. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elisa dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah, Tuhan, Dialah Allah." Dan nabi-nabi itu ditangkap, dibunuh semua. Nah, pilih satu, Baal atau Tuhan. Ayo malam ini menyeru nama Tuhan, menyeru nama Tuhan. Tuhan, Dialah Tuhan. Jangan ada yang lain. Ya, ingat pelajaran di perahu, saja. Petrus mau tenggelam, perahu yang dihantam gelombang. Pilih 11 murid atau satu Tuhan, pilih satu. Kalau ditambah pilih 1000 orang atau Tuhan satu, pilih satu Tuhan. Biar orang janji 1000, lebih baik pilih Tuhan satu. Jangan bimbang, jangan mendua, jangan.
Pilih Tuhan. Ya, semoga kita ayo menyeru nama Tuhan malam ini. Hasilnya tadi ayat 45, 1 Raja-Raja 18:45, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Pergi ke Yisrael. Ya, ini hasilnya. Hujan turun, hujan lebat turun. Hasilnya hujan lebat turun. Artinya, pertama, tangan kemurahan Tuhan. Selama ini sudah 3,5 tahun tidak hujan. Lalu hujan lebat turun. Artinya, tangan kemurahan Tuhan mampu memelihara kehidupan kita di dunia yang sulit sekarang, yang kering, di padang gurun dunia yang kering sekarang. Sampai zaman antikris berkuasa di bumi, itu yang paling kering betul-betul. Sudah tidak bisa bergantung apa, hanya menyembah antikris. Tangan kemurahan Tuhan mampu memelihara kehidupan kita di padang gurun dunia yang kering, yang sulit, sampai pada zaman antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Kita akan disingkirkan di padang belantara selama 3,5 tahun. Kita dipelihara langsung oleh Tuhan. Nah, itulah tangan kemurahan. Bukan cuma mampu memelihara sekarang ini, sampai nanti zaman antikris yang memang tidak bisa hidup kecuali menyembah. Kita ada di dalam tangan kemurahan Tuhan. Begitu. Jangan takut cuma awan kecil. Kalau kita tetap tekun, tetap yakin dan menyeru nama Tuhan, hanya menyeru nama Tuhan, bukan yang lain. Satu waktu ini tangan kemurahan akan membuktikan bahwa Tuhan mampu memelihara kita di dalam padang gurun dunia yang kering, yang sulit. Sampai nanti zaman antikris yang mustahil. 3,5 tahun yang mustahil bagi kita. Tuhan akan menyingkirkan. Kita disingkirkan ke padang belantara. Selama 3,5 tahun dipelihara langsung oleh Tuhan. Dipelihara langsung. Semoga kita bisa mengerti. Artinya lagi. Hujan turun. Artinya di Yakobus 5 ayat 18. Yakobus 5:18. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saya tambah, sebelum berbuah ada bunga dulu, bunga dan buah. Jadi hasil kedua, hasilnya hujan turun itu artinya tangan kemurahan Tuhan mampu menjadikan kita berbunga. Berbunga itu artinya tangan kemurahan Tuhan memberikan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Sehingga kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Kita dipakai untuk bersaksi dan memberitakan kabar mempelai. Nah, itu berbunga. Jadi pertama hujan turun. Yang kedua, hujan turun mengakibatkan tumbuhan berbunga dan berbuah. Berbunga dulu. Berbunga itu artinya tangan kemurahan Tuhan memberikan jabatan pelayanan. Indah, waktu-waktu berbunga itu, ya itulah saatnya tanaman indah. Waktu berbunga itu, indah sekali berbunga. Dari jauh sudah kelihatan berbunga. Waktu kami ke Toraja, mungkin musim bunga itu, mangga, pohon mangga jauh di sana di gunung. Oh, bagus tapi di atas. Nah, kelihatan. Itu waktu-waktunya paling indah. Nah, ini. Malam ini yang belum melayani, ayo kalau saudara mau melayani, ada berbunga. Sehingga tangan kemurahan Tuhan memberikan jabatan pelayan dan karunia Roh Kudus sehingga kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, dipakai untuk bersaksi dan memberitakan kabar mempelai, pengajaran yang benar. Kabar mempelai, pengajaran benar. Semoga kita ini berbunga saat-saat yang indah. Ya, menerima jabatan dan karunia dan jabatan ini lewat penumpangan tangan. Nah, sebab itu malam ini ada penumpangan tangan. 1 Timotius 4 ayat 14. 1 Timotius 4 ayat yang ke-14. 1 Timotius. Jadi sebenarnya Tuhan yang memberikan jabatan pelayanan dan karunia untuk kita dipakai, tapi lewat
Nah, lewat penumpangan tangan seorang gembala. Ya, mari 1 Timotius 4 ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, pemberitaan firman, dan penumpangan, dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Gembala, seorang gembala. Jadi ini, kita menerima karunia Roh Kudus dan jabatan pelayan lewat penumpangan tangan seorang gembala. Lewat penumpangan tangan. Jika sudah menerima, jangan lalai. Kalau kita menerima itu berarti kita berbunga. Paling indah. Hidup yang paling indah berbunga. Paling indah hidup itu. Kalau menerima jabatan pelayanan karunia itu sedang berbunga. Paling indah. Sedang berbunga. Paling indah hidup itu. Jadi bukan disiksa. Ya, saya sudah berapa kali bersaksi, maaf aku kalau dianggap wah terlalu enggak. Banyak orang membayangkan saya lagi berangkat dari Malang ke sini, ya, hamba-hamba Tuhan lain kasihan. Padahal saya senang. Saya senang. Ini masa berbunga, masa indah. Bukan disiksa. Saudara juga dari kuliah masuk, dari kerja, bukan disiksa, dijadikan indah. Amin. Masa-masa berbunga oleh Tuhan. Masa berbunga. Jangan lalai. Nah, ini jaga. Kalau sudah berbunga, sudah menerima karunia apa saja. Jadi gembala, jadi pemain musik, jadi penyanyi, apa saja. Jangan lalai, jaga. Jangan lalai. Nah, yang belum terima berdoa. Tuhan, kapan saya berbunga Tuhan? Ya, tolong Tuhan. Supaya saya berbunga, hujani saya. Tuhan dengan karuniamu, hujani dengan kemurahanmu supaya saya bisa tergairah untuk melayani. Ayo, masih diberi kesempatan lagi nanti. Ada penataran lagi, ayo diberi kesempatan lagi. Supaya berbunga semuanya. Berbunga. Jangan telat. Kalau Tuhan datang sudah berbuah. Amin. Amin. Kalau Tuhan datang baru mau berbunga, percuma, telat. Tuhan mau datang baru, saya mau melayani. Wah, telat sudah. Ayo sekarang ini. Berbunga. Indah hidup itu. Wah, kenapa harus menunda sesuatu yang indah? Ayo, coba. Ini indah. Wah, nanti ajalah. Nanti besok aja aku. Ya rugi. Sekarang indah. Yang indah itu kita raih sekarang. Jangan lalai. Yang sudah terima jangan lalai. Jangan lalai. Sebab perhatikan, kalau lalai gugur, bunganya gugur. Hilang keindahan. Lalai tidak setia. Bahkan tinggalkan pelayanan. Tinggalkan karunia dan jabatan pelayanan. Itu bunganya sedang gugur. Gugur. Hilang keindahan semua. Hilang keindahan semua. Hilang keindahan. Dan, maafkan. Hilang keindahan sampai seperti Yudas. Jelek sekali. Robek perutnya, bayangkan. Yudas itu. Kalau mati biasa ya masih banyak yang indah dikasih. Kalau robek perutnya itu. Bagaimana? Jelek sekali. Tidak ada keindahan sama sekali. Binasa. Hancur dan binasa. Hati-hati. Ayo pertahankan bunga ini. Amin, saudara. Pertahankan bunga. Ayo yang belum berdoa, yang sudah pertahankan berbunga. Jangan rontok. Ayo terus pertahankan keindahan. Ini saja, semoga kita bisa. Dan sesudah berbunga, berbuah. Kalau hujan turun, berbuah. Nah ini yang terakhir, berbuah. Hasil ketiga, berbuah. Artinya tangan kemurahan Tuhan, buah itu ubah sama. Berbuah sama dengan berubah. Tangan kemurahan Tuhan sanggup untuk mengubahkan kehidupan kita. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Ini mujizat terbesar. Mujizat rohani. Mujizat terbesar. Manusia daging bisa berubah menjadi manusia rohani. Yaitu menghasilkan buah-buah roh. Kita ini menghasilkan buah-buah roh. 9 buah roh. Buah-buah roh. Ya, Galati 5 boleh baca. Mari Galati 5, 9 buah roh. Ini mujizat terbesar. Berbuah. Berbuah. Ya, ini buah yang manis. Tadi berbunga-bunga yang indah. Melayani itu indah. Nanti kalau sudah berbuah, wah manis hidup itu. Sudah indah ditambah manis. Amin. Sudah indah masih manis. Tidak menyiksa Tuhan. Kalau Tuhan menyiksa, tidak usah dia mati di kayu salib untuk memberikan jabatan kepada kita. Dia turun ke bagian bumi paling bawah untuk memberi jabatan. Tidak usah. Tidak usah. Tapi karena dia tahu, dia rela hancur.
Supaya kita menjadi indah. Amin, saudara. Dia kasih jabatan supaya kita berbunga. Dan berbuah manis. Opa Wanesel mengatakan kalau melayani Tuhan 30 tahun sudah memetik buah-buah yang manis. Mulai memetik buah-buah yang manis. Saya bertahan. Apalagi sampai Tuhan datang manis terus. Sehingga Tuhan memberkati. Jadi ini buah roh 9. Galatia 5. Ayat yang ke-23 mulai. Mari. 22 mulai. Ya 22. Galatia 5 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Terus ya 23 kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Buah. Yesus waktu menghadapi pohon ara, dia hanya butuh satu buah. Satu buah aja untuk memberikan. Untuk menyelesaikan kelaparan, menyelesaikan rasa laparnya. Untuk menyelesaikan rasa laparnya. Satu buah, tapi tidak ada. Kering. Ayo malam ini, mungkin belum 9, 1. Ditunggu oleh Tuhan. Lu mujizat. Satu buah. Setia, buah setia. 1, pertahankan. Jadi kalau 1 sudah bertahan, tambah 1. Tambah 1. Tambah 1. Terus pertahankan. Berbuah manis. Nah, kalau sudah ada berbuah dari 9 buah roh, hidup kita sudah manis. Sudah manis hidup. Manis. Dan mujizat jasmani juga terjadi. Kalau sudah ada buah roh ini, mujizat jasmani juga terjadi. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup mengadakan mujizat yang jasmani. Terus kita hidup dalam berbuah itu hidup dalam mujizat. Berbunga itu indah, lanjutkan berbuah. Hidup dalam kemanisan, hidup dalam mujizat Tuhan. Itu berbuah. Sampai jika Yesus datang kedua kali. Kita diubah menjadi sempurna seperti buah yang terbesar, buah mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan. Oh, saya bahagia memberitakan. Ayo kejar rambut putih itu harus dikejar. Mulai kandungan sampai masa tua kita. Ya, mulai kandungan, masa anak, masa remaja, masa muda sampai masa tua bahkan sampai garis akhir. Biar kita hidup benar. Menjadi orang benar. Supaya dapat mahkota, ini sudah dipelajari nanti. Dan supaya doa orang benar itu dijawab oleh Tuhan. Untuk kebutuhan sekarang. Doa orang benar dijawab. Syaratnya dosa singkirkan, saling ngaku, saling ngampuni. Syaratnya iman, keyakinan, jangan bimbang. Dan kesungguh-sungguhan, ketekunan. Dan syaratnya yaitu menyeru nama Yesus. Yesus tolong. Menyeru nama Yesus. Supaya betul-betul tangan kemurahan Tuhan diulurkan. Hujan turun di tengah kita. Tangan kemurahan Tuhan diulurkan. Kita dipelihara, kita berbunga indah, kita berbuah-buah di hadapan Tuhan. Manis sampai sempurna seperti dia. Mujizat juga akan terjadi. Tuhan memberkati kita semua. Yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja. Berseru memanggil namanya. 147 nyanyian rohani. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. 147. Mari silakan. Haleluya. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Pernah jauh dah. Bila godaan menggodai hidup, bila godaan menggodai hidupmu,
bila cobaan mencobai hatimu. Cobaan mencobai hatimu. Ingat ada seorang penolong bagimu. Ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Pedulikan kamu. Kor berseru. Berseru. Memanggil namanya. Berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Mujizat terjadi. Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Kor berseru. Berseru. Memanggil namanya. Berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila sengsara menimpa ke atasmu. Bila kelam kabut tak menentu. Dalam masalah apa saja, masalah penyakit tadi ada kesembuhan, masalah ekonomi kekeringan, masalah dosa, masalah apa saja. Jauh darimu bila godaan menggodai hidupmu. Bila godaan menggodai hidupmu. Bila cobaan mencobai hatimu. Cobaan mencobai hatimu. Ingat ada seorang penolong bagimu. Seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Kan kamu. Kor berseru. Berseru. Memanggil namanya. Berdoa. Dia akan segera menghampiri dirimu. Menghampiri dirimu. Percaya. Dia tak jauh darimu. Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Kor berseru. Berseru. Memanggil namanya. Berdoa. Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya. Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dengan keyakinan. Haleluya. Sekali lagi kita sembah dia. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Haleluya, kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Oh, haleluya.
Bagaikan menghadapi kekeringan Tuhan, kemustahilan Tuhan. Haleluya. Bagaikan menghadapi keruntuhan mezbah Tuhan. Haleluya. 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 Ya Lasa, ya Lasa, ya Lasa, ya Lasa, ya Lasa, ya Laga, ya Laga. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Ya Laga, ya Laga. Ya Laga. Haleluya. Haleluya. Kami hanya menyembah Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Ya Lawasa, ya Lawasa. Ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang tahu keadaan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa. Ya Lawasa, haleluya. Kami hanya menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Laga, ya Laga. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Ya Laga, ya Laga, ya Laga. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah. Haleluya, haleluya. 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 Ya Lawasa. Ya Lawasa, ya Lawasa. Biar doa kami Tuhan menjadi doa orang benar Tuhan. Yang besar kuasanya yang dijawab oleh Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa. Ya Lawasa, ya Lawasa. Ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya, haleluya. 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 Kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya.
Yesus, haleluya, 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 kami menyembah Tuhan, hanya Engkau 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 Tuhan. Ya Raga,
Biar kami hanya menyeru nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Ya Lasa, Ya Lasa. Ya Lasa, Ya Lasa. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Ya Laka, Ya Laka. Ya Laka, Ya Laka. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Ya Laka, Ya Laka. Ya Laka, Ya Laka. Ya Laka, Ya Laka. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Ya Laka, Ya Laka, haleluya. Yesus, haleluya. Ya Lasa, Ya Lasa. Ya Lasa, Ya Lasa.
kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Rasul. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar tangan kemurahan-Mu bekerja Tuhan, menurunkan hujan di tengah kami. Menjadikan kami bisa berbunga-bunga Tuhan yang indah. Menjadikan kami berbuah yang manis Tuhan. Sampai buah mempelai Tuhan. Haleluya. 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 Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan sambil bangkit berdiri menggodai hidupmu. Bila cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Seru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa dengan Ada yang mau mengangkat dua tangan kepada Tuhan. Kita tidak mampu biar bergantung pada tangan kemurahan yang besar itu. Lebih besar dari masalah kita. Serahkan semua kepada Dia. Sekalipun kita melihat sesuatu yang kecil, yang tidak ada yang kecil, serahkan kepada Dia. Sekali lagi, kita melihat yang mustahil mungkin. Haleluya, yang sulit, yang mustahil, serahkan kepada Dia. Haleluya. Hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang sanggup kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Yesus. Yesus. Haleluya. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau jamah kami semua. Engkau jamah kami semua. Mujizatmu terjadi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hujan turun Tuhan. Hujan kemurahan, hujan berkat-Mu Tuhan. Kami bisa berbunga-bunga, berbuah-buah. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya.
Jangan ada yang gugur Tuhan. Tuhan tolong kami. Jangan ada yang kering Tuhan. Tuhan tolong. Terima kasih. Jangan ada yang berbuah busuk Tuhan. Engkau tolong kami semua. Terima kasih. Terima kasih. Turunkan tanah. Terima kasih. Syukur hanya kepada. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam kami Tuhan. Biarlah tangan kemurahan-Mu bekerja di tengah kami sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Ku serahkan diriku pada Allah. Ku serahkan diriku pada Allah. Ku serahkan diriku. Yang akan ditumpangi tangan, maju ke depan. Allah, berlutut di depan. Ku serahkan. Yang lain boleh duduk. Tetap berdoa untuk mereka semua. Pada Allah. Dengan pelan-pelan. Yang sudah melayani berdoa. Tidak usah melihat-lihat, berdoa supaya jangan gugur. Bisa berbuah-buah juga. Tetap indah dan berbuah-buah. Yang belum berdoa juga. Supaya Tuhan memberikan bunga-bunga kepada kita. Karunia dan jabatan. Yang mau melayani sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Tetap musik pelan-pelan. Haleluya. 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 Sucikan hamba, kekurangan hamba Tuhan. Supaya sungguh-sungguh tangan hamba merupakan perpanjangan tangan-Mu sendiri. Diurapi oleh Tuhan. Haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih. Pakailah kami semua Tuhan untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban malam ini akan dipersembahkan untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Sorong tanggal 11, 12, 13 yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menyanyi 238, tiada lebih indah ku melayani Yesus. 238. Mari. Indah ku melayani, walaupun sukar dan berat jalanku, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku telah aku tinggalkan, terkasih dalamku telah aku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Kebaktian kita hari Sabtu, kaum muda remaja 5/4, ajaklah kaum muda untuk datang kepada Tuhan. Dan hari Minggu kebaktian sekolah Minggu 4:30, ajaklah sekolah Minggu untuk datang pada Tuhan 4:30 sore. Dan kebaktian umum jam 5:45. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Doa yang berulang tahun besok saudari Tara Tirdiana 27 Februari, dan yang lain selamat ulang tahun. Tuhan memberkati semuanya. Juga mohon bantu doa Ibu Filipus besok operasi gigi. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh ya, juga saudari Yeyen ada di rumah sakit di Blitar, yang sakit DB dan tipes. Ya, baik. Tuhan memberkati juga, Tuhan menolong semuanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan buat yang sakit Engkau jamah, baik Bapak Susanto di Jombang Engkau jamah juga Tuhan, kami serahkan. Yang depresi Engkau jamah, Ibu Filipus yang akan operasi gigi besok, biarlah tangan Tuhan sendiri yang menolong. Juga Tuhan yang sakit yang lain Engkau tolong juga, baik Bapak Agus, Bapak Gaino, Bapak Joni, juga Bapak Sundoro, Bapak Sutomo, Bapak Okten Engkau tolong juga Tuhan. Kami serahkan Bapak Santung juga Engkau tolong. Bapak Amin juga kami serahkan dalam tangan. Juga ibu-ibu kami serahkan. Ibu Rianto Engkau jamah juga. Ibu Isarini, Ibu Liang juga. Ibu Sin, Ibu Untung, Ibu Yunus Taruh di Papua Engkau jamah. Ibu Darmono juga. Ibu Agus di Gresik Engkau tolong juga. Ibu Juni, Ibu Himawati juga. Ibu Sri, Ibu Tian Muhardi, Ibu Rahel Engkau jamah. Bapak Buwono juga kami serahkan juga. Ibu Stevi Sumarno Engkau jamah juga Tuhan. Pendeta Nadia, Pendeta Suparji, Pendeta Rudi Mamesa, John Dimer, dan lain-lain Engkau jamah semua. Ampunilah kami semua Tuhan. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa, bilurmu menyembuhkan. Mujizat terjadi. Beri kami
sehat, kuat, panjang umur semua. Bisa melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudari Tara juga berulang tahun besok, Engkau beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat rohani jasmani dari surga, terlebih dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Sementara ada di Jakarta, Engkau juga jaga, lindungi, sertai sampai kembali ke Surabaya dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati semua, gembalakan kami semua, beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok, baik di sini di Simpang Borobudur 27 Malang, di Medan, baik di Jatipasar semua, baik yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajar muda dalam negeri, luar negeri semua, beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok, biar kami merasakan uluran tangan Tuhan, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan, membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna. Terima kasih. Jiwa-jiwa sudah undur di sini, di Malang, di Jatipasar, di Medan, Engkau tarik kembali. Bapak, ibu, anak muda, anak kecil, semua sekolah minggu tarik kembali, jiwa baru pertambahkan. Gembalakan kami, pakai kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pergumulan dalam nikah rumah tangga satukan, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah belum menyatu, belum benar, belum bahagia. Engkau jamah sebelum Engkau datang Tuhan. Kau muda sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik, yang satu dalam pengajaran, yang sepadan, yang sesuai kehendak-Mu. Berikan ketenangan, kesabaran kaum muda. Oh, Engkau berikan masa depan yang indah Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Terima kasih. Demikian juga Tuhan yang bekerja. Oh, Engkau memberkati dengan berkat-berkat dari surga. Curahkan hujan berkat-Mu Tuhan. Engkau tolong semua. Tidak ada yang kering Tuhan. Engkau tolong kami. Hutang-hutang piutang tolong. Membutuhkan rumah tanah, penjual rumah tanah tolong. Buka jalan, dengar seru doa kami Tuhan. Yang mencari pekerjaan buka jalan, tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah kuliah menghadapi, memberi hikmat akal budi menghadapi ulangan harian, UAS, skripsi, tesis, disertasi, ujian praktek, semua Tuhan lulus dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Engkau berkemurahan Tuhan. Terima kasih. Saudari Yeyen juga di rumah sakit, Engkau jamah, pulihkan dia, segera kembali beribadah melayani Tuhan dan kembali bekerja dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih, hidup kami dalam tangan-Mu, Engkau tolong Tuhan. Pergumulan yang lain beri kemenangan, selamatkan, sempurnakan kami. Segala pengorbanan anak-anak-Mu apapun bentuknya, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Kunjungan, bukakan firman sebagai pembuka jalan semua. Terjadi kegerakan di mana, terutama di Sorong dan lain-lain, Engkau tolong semua. Engkau berkemurahan. Terima kasih Tuhan. Perjalanan pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami, tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada-Mu. Baik dari Malang, baik dari Pamekasan, dari Tuban, Gresik, Krian, Sidoarjo, Surabaya dan sekitarnya. Engkau jaga, lindungi, sertai kami. Biarlah kami hidup dalam tangan kemurahan-Mu yang besar Tuhan. Oh haleluya. Sekalipun kami melihat yang kecil tak berarti, tapi kami percaya di balik itu ada tangan kemurahan yang besar yang sedang menggenapi janji kepada kami Tuhan. Terima kasih. Mari sebelum pulang, serahkan hidup ini dalam tangan kemurahan Tuhan. Jangan bangga, jangan putus asa, jangan kecewa. Serahkan semua. Dia sedang menggenapi janjinya kepada kita. Angkat 2 tangan ke atas. Haleluya. 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 Kami tak mampu Tuhan. Haleluya. Biar kami tak ada, kecil Tuhan, tak berarti. Biar tangan kemurahan yang besar yang menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik, peluklah kami semua. Turunkan tangan, terima kasih. Semua mendapat hujan berkat-Mu. Semua berbunga-bunga yang indah. Semua berbuah-buah yang manis Tuhan. Sampai buah mempelai mendapat mahkota sungguh-sungguh bersama Engkau. Terima kasih, syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Bible Study di Malang besok, Engkau buka firman, buka jalan. Bible Study di Medan Jumat, Engkau tolong juga buka firman, buka jalan.
banyak jiwa-jiwa yang dituai dalam pengajaran. Terima kasih, syukur kepadamu. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.